Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku, makasih. Bab 1581. Ye Junlin adalah orang biasa. Ekspresi acuh tak acuh Ye Junlin mengejutkan Li Chang'an. Jika itu dia sebelumnya, bahkan jika seluruh dunia mengincarnya, dia tidak peduli. Tapi sekarang kamu adalah orang biasa. Kamu masih tidak terlalu peduli. Apakah Anda bercanda dengan hidup Anda sendiri? Apakah ada hal lain? Jika kamu tidak ada hubungannya, cepat pergi. Ye Junlin mengeluarkan perintah pengusiran. Kalau begitu berhati-hatilah. Lebih baik bersembunyi. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Li Chang'an menatap Ye Junlin dalam-dalam. Hati-hati juga. Beritahu mereka bahwa mereka harus tutup mulut. Ye Junlin mengingatkan. Li Chang'an tersenyum. Jangan khawatir. Tidak. Saya adalah instruktur khusus Yan Longwei. Mereka tidak berani membunuh saya. Li Chang'an tidak mengambil hati masalah ini. Aku bahkan merasa bahwa Ye Junlin terlalu banyak berpikir. Tidak peduli tentang hidup atau matinya sendiri, tetapi peduli tentang dirinya sendiri. Namun, dia tetap berdoa agar Ye Junlin bisa mengatasi kesulitan. Setelah Li Chang'an kembali ke pangkalan, dia menemukan bahwa Jin Fengtian dan keduanya diam-diam menggunakan ramuan. Dia diam-diam mencatat bukti. Di sisi lain, para ahli yang direkrut oleh Master Penyempurnaan Tubuh telah tiba. 8 orang menyelinap ke Jiangbei untuk membunuh Ye Junlin. Keduanya segera bertemu. Cobalah. Ye Junlin meminta ke-6 pengawal yang dikirim oleh Raja Su untuk mencobanya. Ke-6-nya telah berlatih dengan Ye Junlin untuk sementara waktu. Apakah Anda hanya mencoba untuk meningkatkan? Kedua belah pihak bertempur dan itu seri. Peningkatan besar untuk 6. Bagaimanapun, 8 orang lainnya adalah penguasa tersembunyi kerajaan Tai. 6 lainnya juga terkejut. Ke-6 hooligan kecil ini menghalangi mereka. Ayo, Junjun. Hal yang paling mengejutkan adalah Ye Junlin menarik Junjun di depannya. Melihat anak kecil Junjun mendekati mereka untuk menantang mereka, 8 tuan tercengang. Berapa banyak yang memandang rendah mereka? Anak nakal kecil untuk berurusan dengan mereka. Provokatif. Provokasi telanjang. Bunuh dia. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi, dan segera bergegas ke depan untuk melakukan gerakan membunuh pada Junjun. Bang! Adegan mengerikan muncul, dan pria itu diusir oleh Junjun. Setelah menghantam tanah dengan keras, dia tidak pernah bangun lagi. 7 lainnya tercengang. Ayo! Ayo pergi bersama. 7 lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Bang! 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 Junjun dan ke-7 orang itu berkelahi bersama. Segera, ke-7 orang itu terbang keluar. Semua orang jatuh ke tanah dan menatap Junjun. Bocah kecil ini, dengan tak percaya. Mereka menjadi gila. 8 tuan yang terkenal di kerajaan Tai sebenarnya dikalahkan oleh seorang anak kecil. Tak terbayangkan. Ke-6 penjaga juga tercengang. Ke-8 orang ini bukan lawan Junjun. Mengerikan. Mengerikan. Kuncinya adalah berapa umur Junjun. Ke-6 penjaga menjadi lebih bertekad. Pastikan untuk mengikuti Ye Junlin. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki masa depan yang cerah. Singkirkan mereka. Setelah itu, Ye Junlin membawa Junjun pergi. Hari ini adalah pertempuran nyata pertama yang Ye Junlin pimpin untuk melawan Junjun. Ternyata sukses. Di masa depan, jika Anda ingin meningkatkan, Anda harus menggiling lebih banyak. Ini baru permulaan. Segera Jin Fengtian dan keduanya mengetahuinya. Gagal. Tidak mungkin. Aku secara khusus menemukan 8 ahli top dari kerajaan Tai. Bagaimana mereka bisa gagal? Ye Junlin adalah orang biasa, dan dia tidak memiliki tuan di sekelilingnya. Bagaimana mereka bisa gagal? Tampak terkejut. Ketika Li Chang'an mengetahui hal ini, dia sangat terkejut. Bagaimana Ye Junlin bertahan? Itu tidak masuk akal. Ye Junlin adalah orang biasa. Bingung. Sangat bingung. Bab 1582, Bencana Pembunuhan. Bukan cuma mereka yang bingung. Dan ayah naga hitam. Kekuatan yang muncul dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ini masih dibingungkan oleh Ye Junlin. Akhirnya mereka merundingkan sebuah rencana. Mengirim orang kali ini, bukan untuk membunuh Ye Junlin. Ini untuk menguji siapa yang melindunginya. Ya,
Uji dulu. Belum terlambat untuk membunuh Ye Junlin setelah ujian. Ayo, ikuti idemu. Ayah Heilong juga setuju dengan masalah ini. Jadi kali ini aku mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat semu. Ini tidak akan mengganggu orang-orang itu. Dan mereka juga dapat melarikan diri ketika mereka dalam bahaya. Ya, ya. Yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat semu adalah langkah kaki ke jajaran elit. Tapi itu bukan pangkat tertinggi yang sebenarnya. Tentu saja, pangkat tertinggi semu sangat kuat. Lebih kuat dari iblis utara. Di sisi lain, di pangkalan proyek Qianlong, Jin Fengtian dan keduanya juga sedang menyelidiki mengapa Ye Junlin tidak mati. Pada saat ini, Cao Xingtian datang kepadanya. Instruktur Jin memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Katakan. Ada apa? Keduanya menatap Cao Xingtian. Saya menemukan bahwa instruktur Li agak aneh baru-baru ini. Dia linglung di kelas, dan terus menatap Anda diam-diam di lain waktu. Saya juga melihatnya datang ke kediaman Anda secara pribadi. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah Anda tahu? Cao Xingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ledakan. Mendengar ini, otak Jin Fengtian seolah meledak. Tidak baik. Li Chang'an harus tahu sesuatu. Tidak heran perilakunya tidak normal baru-baru ini. Bahkan Jin Fengtian dan yang lainnya penasaran. Benar. Jika tidak ada yang lain, Ye Junlin diselamatkan olehnya. Oke, kita tahu. Masalah ini tidak boleh menyebar. Instruktur Li mungkin telah mengkhianati Daxia, kata Jin Fengtian. Ah, Cao Xingtian sangat terkejut. Li Chang'an adalah instruktur terkenal. Bagaimana Anda bisa mengkhianati Daxia? Namun, serangkaian perilaku aneh Li Chang'an baru-baru ini kemungkinan besar adalah mencuri rahasia, membocorkan rencana pelatihan, Mungkin itu sangat mungkin. Jangan membuat keributan tentang masalah ini. Aku akan menanganinya. Jin Fengtian menepuk Cao Xingtian. Setelah Cao Xingtian pergi, niat membunuh yang haus darah melintas di mata Jin Fengtian. Li Chang'an harus mati. Dia tidak mati. Kitalah yang mati. Kita harus mempercepat. Jika Li Chang'an mengekspos kita, kita pasti akan mati. Jin Fengtian tidak sabar. Li Chang'an terus mengumpulkan bukti. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jin Fengtian telah menemukannya. Mereka sudah menatap balik padanya. Panggilan. Setelah Li Chang'an mengumpulkan semua bukti, dia menarik napas panjang lega. Aku tidak tahu bagaimana instruktur Ye mengetahuinya. Dia benar sekali. Aku mendapatkan bukti kali ini. Kemana mereka melarikan diri? Li Chang'an hendak pergi dengan membawa bukti. Boom. Tiba-tiba, pintu-pintu di sini tertutup satu demi satu. Tidak. Mari kita cari tahu. Li Chang'an, kamu sangat berani. Kamu benar-benar datang ke situs kami. Bersamaan dengan suara itu, Jin Fengtian dan keduanya muncul. Li Chang'an menyipitkan matanya, dan menembakkan sinar cahaya. Hei, kalian berdua orang yang tidak tahu malu. Demi kentunganmu sendiri, kamu membunuh bibit Daxia. Sekarang aku punya semua bukti. Kamu dengan patuh menyerahkan dirimu. Aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jin Fengtian tertawa. Tetapi orang mati tidak akan mengatakannya. Selama Anda tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu. Bab 1583, mintalah keadilan. Ya, selama kamu mati, tidak ada yang akan tahu rahasia kita. Master pemurnian tubuh juga menunjukkan senyum aneh. Pada saat ini, Li Chang'an merasakan niat membunuh yang kuat. Aku dari Yanlong Wei. Kamu berani membunuhku. Ekspresi Li Chang'an berubah. Apakah kamu tahu konsekuensi dari mereka yang membunuh Yanlong Wei? Li Chang'an tentu saja tidak percaya bahwa mereka berani membunuhnya. Bagaimana jika kamu adalah pengkhianat Daxia? Ketika kamu mati, semua orang akan bertepuk tangan. Oke. Jin Fengtian tiba-tiba tertawa. Kamu. Li Chang'an menyadari sesuatu, dan wajahnya sangat berubah. Dia juga memikirkan apa yang Ye Junlin ingatkan padanya. Orang-orang ini benar-benar membunuhnya. Evakuasi. Li Chang'an segera berpikir untuk mengungsi. Mau lari. Sudah terlambat. Jin Fengtian dan keduanya langsung mengunci jalur pelarian Li Chang'an. Bunuh. Li Chang'an hanya bisa bunuh diri. Di ruang kecil, pertarungan sengit dipentaskan.
Pada akhirnya, Li Chang'an kalah jumlah. Pada akhirnya, dia jatuh dalam genangan darah dan sekarat. Jin Fengtian dan keduanya juga berpura-pura terluka. Boom! Pada saat ini, semua pintu laboratorium terbuka. Cao Xingtian datang bersama semua orang. Saya hanya curiga sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka. Instruktur Li, Anda benar-benar mengkhianati Daxia dan datang ke laboratorium untuk mencuri data. Cao Xingtian menerima pemberitahuan dari Jin Fengtian dan keduanya, dan segera datang. Melihat adegan di depannya, itu adalah adegan di mana Li Chang'an ingin mencuri informasi dan diambil oleh Jin Fengtian dan mereka berdua. Instruktur Jin, apakah Anda baik-baik saja? Cao Xingtian dan yang lainnya mulai memperhatikan Jin Fengtian. Untungnya, kamu datang dengan cepat. Kalau tidak dia akan lolos. Jin Fengtian menyeka donor darah dari sudut mulutnya. Li Chang'an, yang terbaring di genangan darah, memperhatikan beberapa orang, berdeguk dari mulutnya untuk mendonorkan darah. Bola matanya akan terbang keluar. Hei, hehe. Pada akhirnya, Li Chang'an mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Chang'an sudah mati. Pangkalan proyek Yanlong sangat sensasional. Yan Longwei membuat sensasi. Li Chang'an mencuri rahasia Daxia, membocorkan rencana pelatihan, dan mengkhianati negara untuk mencari kemuliaan. Dia ditemukan oleh dua instruktur Jin Fengtian dan banyak siswa, dan dia dieksekusi di tempat. Meskipun masalah ini penuh dengan keraguan, buktinya kuat. Jin Fengtian dan yang lainnya telah merancang bukti pengkhianatan Li Chang'an kepada musuh dalam 2 hari terakhir. Ditetapkan untuk mati. Tidak ada kemungkinan turnaround sama sekali. Li Chang'an meninggal. Anda harus menanggung keburukan menjadi pengkhianat. Jin Fengtian dan beberapa siswa juga menerima penghargaan. Kamu bisa duduk dan bersantai setelah menyingkirkan Ye Junlin. Jin Fengtian dan keduanya menunjukkan senyum haus darah. Ketika mereka mencapai ide Ye Junlin tentu saja menerima kabar bahwa Li Chang'an telah meninggal. Dia pikir Li Chang'an bisa melarikan diri. Tidak ada alasan untuk membunuh rekan senegaraku dan menanggung keburukan sebagai pengkhianat. Ye Junlin marah. Dalam hal cinta dan alasan, dia ingin mendapatkan keadilan untuk Li Chang'an. Li Chang'an juga datang untuk mengingatkannya sebelumnya. Ye Junlin masih mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Kamu memaksaku. Ye Junlin sangat marah. Aku akan pergi ke pangkalan sendiri untuk mencari keadilan. Ye Junlin dengan cepat pergi ke pangkalan pelatihan proyek Yanlong. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Apa yang kamu lakukan? Banyak siswa menatap Ye Junlin. Ye Junlin berteriak di pangkalan. Keluar dari aku yang membunuh Li Chang'an. Suara ini seperti raungan yang menggelegar. Menyebar ke seluruh pangkalan. Semua orang di dalam terkejut dan bergegas. Bab 1584. Ikuti jalanmu sendiri. Melihat itu adalah Ye Junlin. Semua orang berkata dengan marah, "Mengapa kamu di sini, Ye Junlin?" "Aku di sini untuk menemukan pembunuhnya." Ye Junlin berkata dengan dingin. "Apakah kamu pergi ke tempat yang salah? Pembunuh apa yang kamu cari? Ini adalah basis pelatihan. Tidak ada pembunuh yang kamu cari. Cepat pergi. Berhenti membuat masalah." Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei memandang Ye Junlin tidak puas. Bisakah dia berhenti sebentar? Setelah turun dari posisi tinggi, Ye Junlin membuat masalah hampir setiap hari. Kali ini aku datang ke markas latihan untuk membuat masalah lagi. Aku di sini untuk mencari pembunuh Li Chang'an. Ye Junlin berkata dengan marah. Kamu lancang. Li Chang'an ditemukan mengkhianati negara dengan bekerja sama dengan musuh, dan ditemukan dan dieksekusi ketika dia mencuri rahasia Daxia. Dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dan harus dihukum mati. Dia menjadi semakin keterlaluan. Kami telah melihat perilaku Li Chang'an yang bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan dengan mata kepala kami sendiri, dan buktinya meyakinkan. Itu harus dibunuh. Daxia seharusnya tidak memiliki tumor seperti itu. Kamu sengaja membuat masalah. Cao Xingtian berkata kepada beberapa orang. Li Chang'an adalah kejahatan keji. Kami mengetahui sebelumnya bahwa dia mengkhianati Daxia, dan dia telah mencuri dan menjual rahasia berkali-kali. Kami telah mengumpulkan cukup bukti. Selain itu,
Anda mungkinkah kaki tangan Li Chang'an? Jin Fengtian mendengus. Membuang air kotor ke Ye Junlin. Jin Fengtian saling tersenyum. Saya berpikir untuk menargetkan Ye Junlin. Tanpa diduga, dia datang ke pintu sendirian. Rekan. Semua orang memandang Ye Junlin dengan mata aneh. Sungguh tak tahu malu. Kalian berdua adalah pembunuh yang membunuh Li Chang'an. Ye Junlin menatap keduanya. Ya, benar. Li Chang'an memang dibunuh oleh kita berdua. Tapi itu adalah kerjasamanya dengan musuh dan pengkhianatan. Jadi kita hanya bisa membunuhnya. Kami tidak melakukan kesalahan, kan? Tanya Jin Fengtian. Itu benar. Instruktur Jin, kamu melakukan hal yang benar. Yan Longwei mendukungmu. Dan Daxia mendukungmu. Kamu tidak salah sama sekali. Pembunuhan itu baik. Pembunuhan itu benar. Di hadapan bukti mutlak, Yan Longwei memilih untuk mempercayai kedua Kim Bong Chun. Ye Junlin mengangkat kepalanya tanpa daya, melihat ke langit, dan mencibir, apakah kalian semua bodoh? Bagaimana mungkin Li Chang'an mengkhianati Daxia? Kedua orang inilah yang melakukan trik. Li Chang'an-lah yang menemukan bukti kejahatan mereka dan sekarang dibungkam. Ye Junlin memiliki semua bukti. Apalagi yang harus kamu katakan? Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu melemparkan bukti itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin membalik halaman demi halaman. Senyum di mulutnya semakin tebal. Mengenai bukti Li Chang'an berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan, mereka melakukannya dengan sempurna. Anda tidak dapat menemukan tempat palsu. Adapun bukti yang dikumpulkan oleh Li Chang'an, mereka telah lama menghancurkannya. Sangat tidak mungkin untuk merehabilitasi Li Chang'an dengan bukti. Jangan berpikir tentang hal itu selama sisa hidup Anda. Jika Anda fokus pada bukti, Anda hanya dapat membuktikan bahwa Li Chang'an adalah pengkhianat, dan Jin Fengtian adalah pahlawan hebat. Setelah membaca buktinya, Ye Junlin tersenyum. Bagaimana? Ye Junlin, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Apakah kamu masih mencari pembunuhnya? Semua orang bertanya balik. Saya tidak bisa mencari keadilan untuk Li Chang'an jika saya bersikeras pada hukum. Mendengar ini, semua orang tertawa. Secara khusus, Jin Fengtian dan keduanya bahkan lebih bangga. Ye Junlin tahu bahwa merekalah yang membunuhnya. Tapi tak berdaya. Tapi saya akan mencari keadilan dengan cara saya sendiri. Bab 1585, bunuh di depanmu. Semua orang tercengang. Apa yang Ye Junlin lakukan? Bagaimana Anda menginginkan keadilan? Jin Fengtian menatapnya dengan heran. Aku akan membunuhmu. Ye Junlin menatap kedua pria itu dengan tatapan membunuh. Mata yang menakutkan itu, seolah-olah dia baru saja datang dari neraka. Beberapa kata sederhana, tetapi memicu badai. Semua orang tercengang. Dari hukum Daxia, Li Chang'an adalah kejahatan besar. Jin Fengtian dan dua orang membunuhnya adalah layanan yang berjasa. Tidak bersifat kriminal. Lagi pula, ada begitu banyak bukti. Tidak ada kemungkinan sanggahan. Bahkan jika Anda tahu dengan jelas bahwa semuanya adalah konspirasi yang dirancang oleh Jin Fengtian, mereka membunuh Li Chang'an dan membuatnya bersalah. Tapi Anda tidak bisa. Aturan dan hukum semuanya karena dosa Li Chang'an. Anda tidak bisa membalas Li Chang'an sama sekali. Bahkan Ye Junlin tidak bisa menahannya. Tidak ada pilihan. Tercekik. Seperti tercekik di tenggorokan. Seperti tenda di belakang. Ini adalah perasaan putus asa. Saya hanya bisa menghela nafas bahwa dunia tidak adil. Saya hanya bisa melihat si pembunuh tertawa. Ketidakadilan Li Chang'an menangis dengan rendah hati. Tidak mungkin. Mereka melakukan semuanya dengan sempurna. Tidak ada cara untuk mendapatkannya. Di Yan Longwei, ada banyak orang yang berteman dengan Li Chang'an. Bisakah mereka tidak melihat petunjuk? Tapi tidak ada cara. Tidak ada bukti untuk mengidentifikasi Jin Fengtian dan mereka. Setiap orang hanya bisa mematahkan gigi mereka dan menelannya di perut mereka. Tapi Ye Junlin berbeda. Meskipun dia tidak bisa mencari keadilan untuk Li Chang'an, tapi dia bisa membalas dendam. Bunuh orang yang membunuh Li Chang'an. Sekarang dia harus mengabaikan semua aturan dan membunuh Jin Fengtian. Ini adalah caranya sendiri. Ye Junlin, apakah kamu gila? Apakah kamu akan membunuh? Semua orang tercengang. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Ya,
Aku ingin membunuh untuk membalas dendam. Ini caraku. Mata Ye Junlin berbentuk seperti pin. Dan niat membunuh yang kuat telah mengunci Jin Fengtian dan mereka berdua. Apakah kamu ingin mengabaikan hukum Daxia? Kamu ingin mengabaikan semua aturan. Ye Junlin, kamu terlalu lancang. Kamu berani membunuh di depan kami. Kepala pangkalan semua marah. Berani. Kenapa kamu tidak berani? Aku hanya ingin membunuh dua orang ini di depan kalian semua. Di depan aturan Daxia. Dan di depan seluruh dunia. Ye Junlin tampak tegas. Sama sekali terlihat seperti bohong. Ye Junlin, jangan main-main. Kamu mengendalikan emosimu. Kamu. Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu sudah cemas. Pada saat ini, Cao Xingtian tertawa. Dia membunuh. Apakah itu konyol? Jika Anda membiarkan dia membunuh, siapa yang bisa dia bunuh? Dia hanya orang biasa. Setelah pengingat Cao Xingtian, semua orang bereaksi satu persatu. Ya, Ye Junlin adalah orang biasa. Siapa yang bisa dia bunuh? Di mana Jin Fengtian berdiri? Biarkan dia membunuh. Bisakah dia membunuhnya? Memikirkan hal ini, semua orang tersenyum. Sombong dan mengejek. Jin Fengtian saling memandang dan senang. Orang biasa berteriak untuk membunuh mereka. Hanya konyol. Ayo. Mari kita berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh. Berikan pisau itu padanya. Jin Fengtian tertawa keras. Pinjamkan pisaumu. Ye Junlin mengambil pisau pendek dari seorang siswa di sebelahnya. Dan berjalan menuju Jin Fengtian dan mereka berdua selangkah demi selangkah. Ye Junlin. Berhentilah cepat. Selama kamu melakukannya, sifatnya berbeda. Seseorang berteriak. Ye Junlin berjalan cepat ke arah mereka berdua. Cahaya pedang menyala, dan donor darah ditembakkan. Uci. Uci. Bab 1586, Horizontal. Semua orang tidak menyangka itu muncul dalam satu adegan. Ye Junlin sebenarnya menikam mereka berdua dengan pisau. Keduanya menutupi hati mereka. Darah menyembur keluar. Terkejut. Kedua Jin Fengtian tercengang. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana orang biasa bisa memiliki kecepatan secepat itu? Itu sangat dekat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Kesadaran keduanya berangsur-angsur menjadi lamban. Dilihat dari momentum Ye Junlin barusan, mereka yakin Ye Junlin pasti akan berani menembak. Tetapi jika orang biasa menembak, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Biarkan dia membunuhnya. Tanpa diduga, ketika Ye Junlin bergerak, kedua tuan itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia ditikam dua kali oleh Ye Junlin. Tidak sampai mereka berdua mati. Mereka menyadari bahwa Ye Junlin sama sekali bukan orang biasa. Dia masih kuat. Begitu kuat sehingga mereka terbunuh tanpa bereaksi sama sekali. Tapi bagi yang lain-lain cerita. Itu adalah Jin Fengtian dan keduanya yang berdiri diam dan membiarkan Ye Junlin membunuh mereka. Semua orang merasa bahwa Ye Junlin tidak berani melakukan apapun. Tapi Ye Junlin melakukannya. Keduanya tidak siap dan dibunuh oleh Ye Junlin. Jika tidak ada keadilan, saya akan membunuh seorang untuk keadilan. Jika aturan tidak membiarkan saya membunuh, saya akan membunuh. Kamu tidak membiarkan aku membunuh, tapi aku ingin membunuh. Membunuh untuk hidup adalah adil dan benar. Seluruh orang Ye Junlin adalah pembunuh. Seperti dewa kematian yang memanen kehidupan. Bermain trik dengannya. Dia lebih sombong darimu. Saya tidak hanya ingin membunuh. Dan bunuh di depan semua orang. Ini horizontal. Tercengang. Semua orang ketakutan. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki aura seperti itu? Penampilannya benar-benar menenangkan semua orang di ruangan itu. Puff. Puff. Semua orang tidak bereaksi sampai Jin Fengtian jatuh ke tanah. Instruktur Jin, Cao Xingtian dan yang lainnya segera bergegas. Hanya saja dua pedang Ye Junlin sangat teliti, dan mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Ye Junlin, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu selesai. Kamu benar-benar selesai. Kamu membunuh dua instruktur proyek Qianlong. Kamu tidak berguna dalam hidup ini, dan kamu juga akan menyelesaikannya bersama keluargamu. Cao Xingtian dan yang lainnya mati. Menatap Ye Junlin. Ye Junlin, kamu gila.
Kamu tidak hanya membunuh 2 orang. Kamu membunuh 2 pahlawan Daxia. Kamu membunuh harapan Daxia. Kamu sendiri yang menghancurkan rencana Qianlong. Kamu menghancurkan masa depan Daxia. Orang itu yang bertanggung jawab atas pangkalan berteriak dengan liar. Keduanya sudah mati. Rencana naga tersembunyi setara dengan Memo. Dalam hal emosi, alasan, dan aturan, Ye Junlin tidak bisa membunuhnya. Ye Junlin, kamu memprovokasi keagungan Yan Longwei. Kamu memprovokasi Daxia. Kamu tahu hukum dan melanggar hukum. Apakah kamu benar-benar ingin melawan Daxia? Semua orang menatapnya. Tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk memprovokasi Daxia. Aku mendukung Daxia. Aku hanya melakukan sesuatu yang benar dengan caraku sendiri. Saudara Chang'an, aku telah membalaskan dendammu. Jangan khawatir, ini sudah berakhir. Ye Junlin meraung beberapa kali dan berjalan pergi. Apakah saudara-saudara akan membiarkannya pergi? Cao Xingtian berteriak. Tidak. Dia membunuh instruktur. Dan dia tidak boleh dibiarkan pergi. Semua orang bergegas dengan mata merah. Ye Junlin dikelilingi oleh kelompok 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Membunuh seumur hidup. Cao Xingtian dan yang lainnya mendesak Ye Junlin selangkah demi selangkah. Minggir. Mata Ye Junlin bersinar terang. Kami tidak membiarkannya. Anda tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Bab 1587. Entah dia mati atau kamu mati. Cao Xingtian dan yang lainnya mengambil keputusan dan ingin membalas dendam Jin Fengtian dan keduanya. Semua orang memandang Ye Junlin dengan niat membunuh. Di luar kekuatan mereka sendiri. Di mata Ye Junlin sekarang, mereka lemah seperti semut. Satu jari bisa meledakkan semua orang. Suasana tegang hampir pecah. Tunggu. Lepaskan dia. Teriak kepala pangkalan. Benda ini terlalu besar. Jauh di luar kendalinya. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Itu hanya dapat dilaporkan kepada manajemen senior Yan Longwei untuk resolusi. Sekarang aku hanya bisa membiarkan Ye Junlin pergi. Dia membunuh instruktur Jin. Biarkan saja dia pergi. Saya menolak untuk menerimanya. Cao Xingtian menolak untuk setuju. Tidak bisa melepaskannya. Semua siswa menjadi gila dan ingin memblokir Ye Junlin. Biarkan dia pergi. Ini perintah. Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei berteriak. Semua orang hanya bisa berpisah dan melihat Ye Junlin pergi. Aku harus mengatakan, kamu menghancurkan rencana Qianlong dengan tanganmu sendiri. Saat Ye Junlin keluar dari pangkalan, orang yang bertanggung jawab menggertakkan giginya. Rencana naga tersembunyi yang Daxia menghabiskan begitu banyak untuk membangun benar-benar dihancurkan oleh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tersenyum. Siapa bilang rencana Qianlong hancur? Aku akan mengirimmu banyak yang lebih baik. Bukankah kelompok Xiao Feng jauh lebih kuat dari Cao Xingtian? Dalam arti sebenarnya, penerus Ye Junlin. Dia tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini. Rencana Qianlong dihentikan tepat waktu, sehingga 100 orang Cao Xingtian tidak lagi dianiaya. Pada saat yang sama, 2 kanker Jin Fengtian diangkat. Kamu menunggu konsekuensi serius. Semua orang meraung putus asa. Pangkalan proyek Qianlong menjadi sunyi senyap. Orang yang bertanggung jawab dengan cepat melaporkan masalah ini. Di sisi lain, Ye Junlin sedang dalam perjalanan kembali. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung aneh. Dia memperhatikan bahwa seorang ahli super mengikutinya dalam kegelapan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia telah mengikutinya sepanjang jalan dari pangkalan proyek Qianlong. Kuat. Sangat kuat. Seorang master yang jauh lebih kuat dari Iblis Utara. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah ahli paling kuat yang pernah ditemui Ye Junlin. Jika itu dia sebelumnya, jika dia bertemu orang ini, dia akan putus asa. Untungnya, dia punya mentor. Bahwa dia hidup kembali. Ye Junlin membiarkannya mengikuti. Sepanjang perjalanan kembali ke Jiangbei. Di pangkalan pelatihan yang dia bangun. Xiao Feng dan yang lainnya berlatih dengan serius. Dan 6 penjaga dan Junjun juga ada di antara mereka. Adegan itu berjalan lancar. Ketika semua orang melihat Ye Junlin datang, mereka segera menghentikan semua yang ada dan melihat dengan hormat. Master Sudo tertinggi dalam kegelapan terkejut. Ternyata Ye Junlin telah melatih begitu banyak master. Dia bisa melihat bahwa kelompok anak muda ini jauh lebih kuat daripada kelompok di proyek Qianlong.
Dan anak kecil ini, dengan bakat yang begitu tinggi. Bahkan mereka tidak bisa memilih salah satu dari tempat itu, kan? Betapa menakutkan. Benar saja. Ye Junlin punya banyak rahasia. Dia segera mulai bersemangat. Saya benar-benar dapat menemukan apa yang saya inginkan hari ini. Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, hari ini, aku akan mengatur pertempuran lain untukmu. Lawannya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Kamu harus membunuhnya dengan seluruh kekuatanmu. Dia akan mati. Atau kamu akan mati. Aku tidak akan menembak. Bahkan jika kamu mati. Xiao Feng dan yang lainnya tampak rumit setelah mendengar ini. Tapi semangat juang. Kita harus hidup. Kita harus mengalahkan lawan kita. Xiao Feng meraung. Dan yang lainnya meraung. Oke, mari kita mulai. Ye Junlin tiba-tiba melihat ke satu arah. Temanku telah mengikutiku sepanjang jalan. Keluarlah. Bab 1588. Awal pelatihan iblis. Hah. Ternyata dia sudah ketahuan. Tidak baik. Ye Junlin sama sekali bukan orang biasa. Dia berbohong kepada semua orang. Master Sudo tertinggi keluar perlahan. Ye Junlin tersenyum. Alasan mengapa dia tidak menangkap orang ini di tempat. Dia mencoba memberi Xiao Feng ujian hidup dan mati. 100 dari mereka sudah cukup untuk saat ini. Tapi pertempuran hidup dan mati belum pernah dialami. Hanya setelah pertempuran ini kita bisa berubah. Ini adalah ujian kelulusan dari pelatihan ini. Tapi ujian adalah kertas ujian. Xiao Feng dan yang lainnya harus mengambil nyawa mereka untuk menguji. Pihak lain sangat kuat. Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi juga mengerti apa yang terjadi. Ini untuk berlatih dengannya. Ye Junlin ingin membunuhku dengan anak laki-laki berbulu ini. Bermimpi. Aku sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi hilang. Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku di dunia ini? Teriaknya. Xiao Feng dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Langsung kaget. Tapi semua orang bisa merasakannya. Pria ini jauh lebih kuat dari iblis utara. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Lawan ini sangat kuat. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membunuhnya. Semoga sukses untuk kalian semua. Ye Junlin pergi dengan 2 kata dan pergi dengan Junjun dan 6 penjaga. Boom. Dia bahkan mengunci markas latihan. Jangan biarkan seseorang melarikan diri. Mereka yang masih hidup berhak untuk melarikan diri. Pertempuran berlangsung setengah hari. Bahkan dinding paduan dengan karakteristik pangkalan dipukuli secara tidak merata. Semua jejak. Pertempuran selalu keras. Ini seperti bom sepanjang waktu. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran ini. Ye Junlin menunggu gerakan itu berhenti sebelum kembali ke markas latihan. Boom. Pada saat pintu paduan terbuka, bau darah yang menyengat mengalir ke wajah. Darah mengalir keluar. Di pangkalan pelatihan. Tidak ada yang berdiri. Semua jatuh ke tanah. Atau merangkak. Atau berjongkok. Semua orang berlumuran darah. Mereka tampak sangat malu. Beberapa orang bahkan kejang-kejang dan sekarat. Ye Junlin menemukan pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi di tengah. Dia kehabisan napas. Ratusan orang dimakan hidup-hidup. Di sisi lain, meskipun Xiao Feng dan orang-orang ini semuanya terluka parah, semua orang bernafas. Mereka semua mengalahkan pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi hidup-hidup. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pertempuran ini. Xiao Feng dan yang lainnya pada dasarnya dihancurkan. Mereka bertahan dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Alasan mengapa tidak ada yang mati. Atau dari kerjasama diam-diam mereka. Selama ini, semua orang menganggap satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Anda dapat memberikan punggung Anda satu sama lain. Keyakinan mereka entah semuanya hidup atau mati. Jangan menyerah pada siapapun. Dan begitu saja, mereka sampai pada akhirnya. Pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi dibunuh oleh mereka. Kamu tidak mengecewakanku. Ye Junlin mengangguk lega. Setelah perang ini, orang-orang muda ini akan memiliki lompatan kualitatif. Ketika mereka pergi keluar, mereka benar-benar bisa sendiri. Menurut visi Yan Longwei dan Daxia, untuk menciptakan 3 keberadaan yang sebanding dengan raja berdampingan. Ide ini pada dasarnya dapat diwujudkan.
Tapi ini baru permulaan pelatihan iblis Ye Junlin. Diperkirakan pasukan ayah Heilong tidak pernah memikirkannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat semu yang mereka kirim benar-benar membiarkan murid-murid Ye Junlin membunuh mereka. Setelah Xiao Feng dan yang lainnya diselesaikan, orang yang bertanggung jawab atas proyek Qianlong membawa orang ke sini. Tindakan hukuman akan datang. Bab 1589. Efek samping obat. Atau lebih tepatnya besar. Apapun untuk menghukumnya. Apakah kamu di sini untuk menghadiahiku? Ye Junlin bertanya. Kamu benar-benar keras kepala. Semua orang hampir meledak karena marah. Membunuh orang. Merusak rencana naga tersembunyi. Dan masih memberi hadiah. Apakah ini gila? Ye Junlin. Apakah kamu tahu persis apa yang kamu lakukan? Ye Junlin tercengang. Dia telah melakukan perbuatan besar untuk Daxia. Bahkan jika Anda tidak menghargai diri sendiri, mengapa Anda masih menyalahkan diri sendiri? Aku sangat marah. Semua orang sangat marah. Sejujurnya, masalah ini sangat besar. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu menghancurkan Daxia Guoyunku. Beberapa orang menatap dengan marah Ye Junlin. Aku akan mengatakannya lagi. Aku membunuh yang jahat dan membantu Daxia. Ye Junlin terputus di tengah jalan. Jangan katakan itu. Kami tidak ingin mendengarkan alasannya. Kami hanya tahu bahwa jika kamu membunuh seseorang, kamu harus dihukum. Oke, biarkan aku melihat bagaimana kamu ingin menghukumku. Ye Junlin tersenyum. Masuk akal kalau kamu mati. Tapi semua orang menganggap kontribusimu pada Daxia. Jadi beri kamu kesempatan. Selama kamu secara terbuka mengakui masalah ini dan meminta maaf. Nyatakan kepada dunia bahwa kamu salah. Ini masalahnya lebih. Senyuman tersungging di sudut mulut Ye Junlin. Bagaimana kalau tidak? Kalau begitu kamu akan dipenjara dan dihukum seumur hidup. Ye Junlin. Kami akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Selama kamu akui kesalahanmu dan minta maaf, masalah ini akan selesai. Aku harap kamu tidak keras kepala. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Hahaha. Orang yang keras kepala. Ini yang kedua kalinya, kan? Pertama kali, kamu percaya pada pencuri dan tutup mulutku. Bangun. Minta aku untuk mengakui kesalahanku. Sakit hatiku. Kali ini, kamu percaya pada pencuri lagi. Kamu ingin aku mengakui kesalahanku lagi. Hahaha. Sama persis. Senyum Ye Junlin agak suram. Semua orang tercengang. Sepertinya apa yang Ye Junlin katakan. Tapi kali ini berbeda. Saat itu 4 naga kecil yang berbohong. Tapi kali ini Ye Junlin membunuh seseorang dan merusak rencana Qianlong. Ye Junlin sama sekali bukan hal yang sama. Apakah Anda punya bukti untuk itu? Orang banyak bertanya. Kembalilah dan periksa Cao Xingtian dan mereka akan tahu. Kami akan mendatangimu dalam 3 hari. Semoga kamu tidak dipenjara. Setelah diingatkan, semua orang pergi. Adapun untuk menyelidiki Cao Xingtian, mereka tidak akan mengambil hati. Mereka berpikir bahwa Ye Junlin salah. Bahkan jika ada bukti, mereka tidak akan menemukannya sendiri. Hanya percaya apa yang Anda lihat dan dengar. Ye Junlin juga tidak menganggapnya serius. Apakah dia salah? Apa yang salah dengan dia? Menempatkannya di penjara. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang memiliki kekuatan ini? Aku akan membunuh. Apa yang salah? Aku membunuh orang jahat. Saya melihat siapa yang berani mengunci saya. Di pangkalan proyek Qianlong. Cao Xingtian dan siswa lainnya segera mengganti instruktur mereka dan melanjutkan pelatihan mereka. Tapi efeknya jelas hilang. Ketika mereka bersama Jin Fengtian, mereka benar-benar berbeda. Semua orang sangat marah. Dan semua orang ingin membalas pembunuhan Ye Junlin. Apakah hukuman ini terlalu ringan untuknya? Selama dia meminta maaf, itu bisa diselesaikan. Saya menolak untuk menerimanya. Cao Xingtian dan yang lainnya sangat tidak puas. Pada saat ini, sebuah mutasi telah terjadi. Tiba-tiba, wajah Cao Xingtian pucat, dan dia berkeringat banyak. Dia pingsan dan tidak bisa berdiri. Ini terjadi pada orang lain satu demi satu. Efek samping dari obat Jin Fengtian muncul. Bab 1590. Perjanjian para dewa. Apa yang terjadi? Pada saat ini,
Cao Xingtian merasakan perubahan yang mengerikan di tubuhnya. Dia jelas merasa tubuhnya lelah dan tua. Hal yang paling intuitif adalah hilangnya esensi kehidupan. Batuk-batuk. Semua orang mulai batuk darah. Darah ini tidak biasa. Ini adalah darah yang paling klasik dari tubuh manusia. Setara dengan kehidupan. Hilang sudah. Ada apa? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Ada apa dengan tubuhku? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Cao Xingtian merasakan perubahan mengerikan di tubuhnya dan terus berteriak. Para dokter terbaik di pangkalan pelatihan segera memeriksa tubuh mereka. Tidak, situasinya tidak ideal. Seharusnya rencana pelatihannya tidak sesuai. Dokter jenius itu mengerutkan kening. Kalau begitu kembali ke rencana latihan pelatih Jin Fengtian. Seseorang menyarankan. Oke, coba. Akhirnya, para peserta pelatihan kembali menggunakan program pelatihan Jin Fengtian. Program pelatihan ini juga termasuk ramuan atau semacamnya. Ramuan Jin Fengtian masih tersisa. Setelah semua orang mengambilnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Baru saja, situasi aneh pada semua orang telah menghilang. Cao Xingtian dan yang lainnya tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya merasa lebih kuat. Itu pasti instruktur Jin Fengtian. Begitu dia menggunakan rencana latihannya, itu benar-benar berhasil. Saya akan terus menggunakan rencana pelatihan instruktur Jin mulai sekarang. Kali ini, itu adalah pertama kalinya efek samping muncul setelahnya. Obat itu dihentikan. Jadi performanya tidak terlalu mencolok. Tapi serangan berikutnya harus lebih dan lebih intens. Hanya membutakan mereka untuk sementara. Dengar, bahkan jika instruktur Jin mati, apa yang dia tinggalkan akan membuat semua orang bergerak maju. Keyakinannya masih melindungi rencana naga tersembunyi Daxia. Orang seperti ini adalah seseorang yang dihormati semua orang, mengerti? Jin Fengtian langsung menjadi tinggi dan kokoh dalam pikiran semua orang. Dia bisa membunuh instruktur seperti Jin, tapi dia masih hidup. Ye Junlin belum mati. Aku gelisah. Cao Xingtian mengeluarkan suara sedih. Ketika mereka menyalahkan Ye Junlin, ayah Heilong juga menatap Ye Junlin. Ada apa? Pembangkit tenaga listrik tingkat semu menghilang ketika dia pergi untuk menjelajahi jalan. Itu belum tentu menghilang. Tunggu, aku yakin dia akan kembali. Aku tidak bisa memikirkan siapapun di Daxia. Siapa yang bisa menargetkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi? Hanya saja 2 hari telah berlalu, dan dia belum kembali untuk mengatakan apapun. Dan tidak ada berita sama sekali. Apalagi yang harus dikatakan sekarang? Dia pasti dalam masalah. Kata ayah Heilong dengan marah. Mari kita buat rencana jangka panjang. Pembangkit tenaga sudo tertinggi telah menghilang. Menjelaskan masalahnya agak rumit. Ini adalah pendapat bulat dari semua orang. Oke, dengarkan kamu. Ayah Heilong setuju di permukaan. Tapi secara pribadi, dia memanggil kedua putranya bersama. Kakak ketigamu sudah lama mati, dan musuh masih hidup. Aku tidak bisa bernapas. Ayah Heilong menggeram. Ayah, kita tidak tahan lagi. Kakak ketiga tidak boleh mati sia-sia. Keduanya juga pembunuh. Jadi aku tidak peduli. Aku harus membalaskan dendam saudara ketigamu. Ayah Heilong tidak sabar. Apa yang ayah katakan? Kedua bersaudara itu menatap ayah mereka. Kami tidak peduli dengan orang lain. Kekuatanku sendiri sudah cukup. Aku memutuskan untuk pergi sendiri dan membawa orang untuk membalas dendam. Ayah Heilong mengatakan rencana gila ini. Bukankah ayah ingin melanggar perjanjian para dewa? Kedua bersaudara itu terkejut. Maka aku akan menjadi orang berdosa pertama yang melanggar perjanjian para dewa. Bersambung.